Halo semuanya, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Nah, kembali lagi dengan aku Dia dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas. Dan kali ini konten podcast ISC kita akan ngobrol sama mahasiswa Teknik Industri juga angkatan 2020. Nah, mereka ini akan menjelaskan tentang ide produk barang yang mereka buat. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Kak Dominik. Halo Kak Dominik. Halo. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, sehat. Oke, mungkin boleh Kak kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oke, nama saya Dominik Wandra dari Teknik Industri angkatan 2020. Oke, aku panggilnya Kak Dominik aja ya. Oke, terserah. Nah, langsung aja mungkin Kak. Kan kita tadi seperti yang aku ngomong di awal akan menjelaskan tentang produk yang Kak Dominik buat. Bisa dijelasin tuh Kak, kira-kira produknya apa sih namanya dan gimana sih bentuknya Kak? Kalau mau lihat bentuknya boleh kita lihat gambarnya. Nah, kalau kita lihat barang ini gambaran kasar saja ya. Ini kan barang ini sudah jadi dan juga harganya yang sangat mahal. Kita lihat saja, itu harganya saja 180 juta. Ya. Kalau kita meredesain kembali atau mau apa ya, kan spare partnya juga ini sangat susah dicari. Dan juga kalau misalnya orang mau butuh cepat, kan susah. Karena barang ini ya tidak di semua toko tuh tidak ada ini nih. Oke, mungkin Harus ini dulu Kak. Sebelumnya tadi namanya apa Kak ini Kak? ini namanya line boring. Itu boleh, portable line boring. Oh, line boring. Untuk ini untuk ngebubut ngebubut. Diameter untuk bucket. Kalau kalian tahu di eskavator, nah bagian yang untuk menggaruk tanah. Nah, biasanya di lubang itu suka kalahan dengan poros dengan rumahan. Ya. Nah, biasanya galak pecah. Nah, jadi sehingga harus dilas kembali. Kan lasan itu kan sama saja menambah daging kalau bahasa bengkelnya. Nah, jadi gimana mau dia perhaluskan, dia harus memakai ini. Nah, lem boring ini sama saja seperti mesin bubut kalau kamu tahu. Nah, mesin bubut itu kan tempat permanen dan juga sangat berat itu. Kalau yang ini bisa dibawa kemana-mana, tapi memang masih berat, tetapi masih bisa mudah dibawa kemana-mana. Portable. Betul sekali. Dan juga kalau mesin bubut itu biasanya barang yang kita mau bubuk masuk. Jadi mata pahatnya yang diam. Nah, ini sebaliknya. Mata pahatnya yang berputar. Kalau yang tadi itu barangnya yang berputar untuk ngebubut gitu. Kalau yang ini mata pahatnya yang mata berputar. pahatnya. Oke. Jadi ceritanya ini kakak mau nge-redesign, mau buat ulang atau gimana kak? Ini maunya sih bagusnya didesain kembali saja dan juga harus buat ulang total saja sih. Dan juga harganya ini kan 180 juta. Ini saja nggak tahu ini merek apa ya. Apakah buatan dari Jepang, apa buatan dari Jerman, apa barang dari Cina, kita nggak tahu. Dan juga spare partnya susah. Nah, kita harus kreatif sebagai orang teknik itu bisa membuat barangnya. Harganya kalau perkiraan kalau buat sendiri itu kurang lebih 30 sampai 40 sampai 60 jutaan lah. Mungkin bisa kasih ini Kak gambaran kalau kakak mau buat ulang gimana Kak? Ya yang pertama kita harus cari bahan-bahan dulu sih. Bahan dan juga alat-alat sih yang harus untuk alatnya. Percuma kita sudah mempunyai bahan baku, tidak ada alat ya percuma. Gimana mau buat? Oke. Mungkin kalau misalnya dari tadi kita bahas tentang harga, terus memang jauh kan Kak. Betul. Tapi kalau misalnya nih kita berpikir secara logis, kan kita buat sendiri. Kira-kira ada sisi negatifnya nggak Kak? Atau ketahanannya yang gimana? Atau keakuratan dia dalam membubut itu? Atau apa punya sisi positif selain harga? Tentu saja menurut saya sih kalau buat sendiri itu mudah ya. Karena bahan-bahan tuh kita tahu sendiri. Misalnya bagian
contoh saja seperti bearing. Biasanya bearing kalau untuk yang barang sudah jadi ini memakai bearing yang murah lah, mudah kalahan. Nah kita kan bisa membeli yang lebih bagus sedikit daripada yang sudah jadi. Nah begitu. Menurut saya lebih bagus buat sendiri saja sih. Soalnya ini kan barang ini tidak semua customer tuh tiap hari ada. Jadi gimana ya mau bilangnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada kalau customer ini. Itu sekali. Ini ada video lagi mau ditampilin? Boleh. Ini kan? Fotonya nanti next. Nah, ini caranya nah. Itu porosnya itu nah, itu tempat bagian mata pahatnya itu. Nah, nanti diputar dari ada motor listrik di situ nah. Nanti diputar. Dan juga mengoperasi ini juga tidak basing-basing lah harus ada pelatihan lah. Sama saja sih seperti bubut. Soalnya saya pernah belajar mesin bubut. Itu sangat susah menurut saya karena ya belum terbiasa. Saya coba bubut as kecil aja, coba hilang ke 2 mili atau 3 mili. Nah pas kita lihat orang tuh kayak mudah. Pas kita lakukan mana kok susah gitu. Itu sih. Nah dan ini juga menurut aku ya harus ahli lah. Dan juga tidak sembarangan. Dan juga bucket ini kan untuk garuk tanah untuk eskavator ini kan lumayan mahal. Kalau misalnya mau beli baru bucket ini ya kurang lebih ya sama sih seperti harga barang land boring ini. Sekitar 40 sampai 50-an. Rasa cengki naik harganya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau buat sendiri itu keuntungannya lebih banyak kalau dari sisi POV-nya Kak Ya, Dominic ya. Pasti dari segi kita kan tahu misalnya barang ini kita tahu deh kualitasnya gimana apa-apanya. Kan kita yang ngerakit dewe, didesain dewe. Nah, dan juga cari bahan spare-nya juga mudah pasti. Beli baik di Cinde. Semua solusi ada di Cinde. Betul. Terus ini video juga Kak? Oh ya, inilah salah satu di bengkel yang saya datangi. Ini buat sendiri ini. Ini kurang lebih ya 30 jutaan kemarin. Itu satu alat itu Kak? 30 apa 40-an. Oh jadi memang Kakak juga udah ngelakuin survei ya? Ya ini pas bae lagi dapat kerjaan ini nih kan. Nah, kan nggak mungkin ini kalau kita masuk ke mesin bubut. Karena berat itu. Itu saja kurasa 100 sampai 200 kilo. Beratnya itu. Kalau kita mau angkatnya kan harus pakai hoist. Dan juga mesin bubut kan bagiannya itu kan cuma disebut bagian bulat apa kotak misalnya tuh. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Jadi yo tatak di bawah, diganjeli pakai kayu apa besi. Nah, itu center ke dulu. Nak potong berapa, apa gimana dulu, apa bilas dulu. Pastinya sih kalau ini bagian poros, nah yang bulat-bulat itu pasti kalahan itu pasti tentunya. Oke Kak, mungkin aku mau tanya ya, seberapa urgensinya alat ini sampai Kakak mau buat atau meredesain alat ini lagi? Gimana ya? Karena gimana ya? Menurut saya sih, kenapa saya mau redesain kembali? Karena ya barang ini susah juga dicari. Di Palembang saja ini nih belum tentu ada orang buat sendiri. Ya, jadi kita harus lihat pasar. Nah, kalau kita lah bisa desain dewe, ada alat dewe, ada apa baik, udah itu pasti. Cincai lah. Cincai. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Kak terkait dengan alat ini? Cukup sih menurut saya ini. Cukup ya. Ini.
Oke, kalau misalnya memang menurut Kak Dominik juga udah cukup, mungkin podcast kita juga udah sampai sini aja. Makasih ya Kak Dominik udah meluangkan waktunya. Makasih juga untuk teman-teman di rumah yang udah nonton podcast ini. Semoga cepat terrealisasi ya Kak mau buat barang ini. Puji Tuhan. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Laboratorium Innovation System Center, one for all for one. Itu kantin.